Halo semua, selamat datang di presentasi saya. Oke, sebelum kita mulai, kalian pernah nggak buru-buru share berita di WhatsApp atau TikTok, terus belakangan baru sadar, ternyata itu hoax. Saya akan mempresentasikan sebuah plan book program komunikasi dengan tema kampanye literasi media digital untuk remaja di era misinformasi. Yuk kita mulai. Bab 1, pendahuluan. Jadi, kenapa sih tema ini penting banget? Guys, Indonesia itu sekarang punya 139 juta pengguna aktif media sosial. Dan remaja usia 13-18 tahun termasuk yang paling aktif. Mereka bisa online sampai 7 jam lebih sehari. Tapi di sisi lain, Kementerian Kominfo mencatat ada lebih dari 1.600 konten hoax yang ditangani sepanjang tahun 2023 saja. Dan yang bikin saya gelisah, 45% masyarakat kita ternyata masih ragu bisa membedakan mana berita asli dan mana berita yang palsu. Nah, remaja itu rentan banget. Kenapa? Karena mereka cenderung percaya informasi dari teman sebaya tanpa cek dulu. Ditambah lagi algoritma media sosial yang bikin kita cuma lihat konten yang kita suka. Istilahnya filter bubble. Makin memperparah situasi ini. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Bagaimana kita merancang kampanye komunikasi yang efektif untuk meningkatkan literasi media remaja. Dan itulah yang akan dijawab oleh program ini. Pada bab 2, kajian, pustaka, dan analisis situasi. Oke, sekarang kita masuk ke landasan teorinya. Jadi, ada 4 teori utama yang menjadi fondasi program ini. Yang pertama, teori literasi media dari Potter. Intinya, literasi media itu bukan cuma soal bisa pakai HP atau buka internet, tapi soal kemampuan kita menganalisis, mengevaluasi, dan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Yang kedua, ada uses and gratification. Teori ini bilang remaja pakai media sosial bukan cuma buat cari berita, tapi lebih ke hiburan dan koneksi sosial. Makanya mereka lebih sering share tanpa baca tuntas dulu. Dan yang ketiga, elaboration likelihood model. Ada 2 cara orang memproses informasi. Yang pertama, jalur kritis yang mendalam, dan yang kedua, jalur cepat yang dangkal. Nah, kebanyakan remaja pakai jalur yang kedua, jalur cepat yang dangkal. Program kita dirancang untuk mendorong mereka ke jalur pertama. Dan yang keempat, konsep filter bubble dari Pariser. Algoritma media sosial itu kayak gelembung. Dia cuma nunjukin konten yang kita suka, sampai kita lupa kalau ada sudut pandang lain. Untuk analisis situasinya, dari SWOT yang sudah saya lakukan, kekuatan terbesar kita adalah tingginya akses internet remaja dan antusiasme mereka terhadap konten digital. Ancaman terbesarnya yaitu volume hoax yang terus naik dan algoritma yang justru mempercepat penyebarannya. Bab ketiga, strategi dan perencanaan. Pesan utama kampanye ini cuma 1 kalimat, tapi menurut saya kuat banget. Sebelum share, pikir dulu. 1 klik bisa merubah segalanya. Untuk strateginya, kita pakai pendekatan multi-platform. Karena remaja itu ada di mana-mana. Instagram dan TikTok untuk konten visual dan video pendek, WhatsApp untuk seri edukasi harian yang kita kasih nama Fakta Pagi, YouTube untuk tutorial fact-checking yang lebih panjang, dan tentu saja workshop langsung di sekolah-sekolah. Ada 4 taktik kreatif unggulan. Yang pertama, ada hashtag cek dulu challenge di TikTok. Remaja diajak show off cara mereka verifikasi berita, lalu tag 3 teman biar nyebar secara organik. Yang kedua, workshop Hoax Hunter. Langsung dipraktek di sekolah, pakai tools kayak Google Reverse Image Search dan Foxy. Yang ketiga, program Duta Literasi Digital. Kita seleksi dan latih 200 remaja jadi peer educator, karena remaja lebih dengerin temennya daripada orang dewasa. Yang keempat, komik digital serial bergaya meme. Ini biar pesannya nyampe dengan cara yang fun dan gampang di-share. Program ini berjalan selama 6 bulan, dari Januari sampai Juni 2027, dengan total anggaran 80 juta rupiah. Bab keempat, implementasi. Oke, sekarang soal implementasi. Gimana semua ini dijalankan? Kita punya tim pelaksana 6 orang, dengan pembagian tugas yang jelas. Ada manajer program, koordinator konten digital, koordinator lapangan, desainer grafis, 2 fasilitator workshop, dan tim monitoring. Highlight kegiatan utamanya. Di bulan Februari, kampanye diluncurkan bertepatan dengan Hari Pers Nasional, biar dapat momen dan liputan media lokal. Di bulan Maret dan Mei, kita adakan workshop di 10 sekolah, 5 SMP dan 5 SMA di Pangkalan Bun, tiap sesi 3 jam,
40 siswa. Di bulan April, 200 remaja terpilih dilatih intensif 2 hari jadi duta literasi. Dan di bulan Mei, ada kompetisi konten kreatif anti-hoax remaja bikin video, poster, atau komik strip. Yang terbaik dipublikasikan di kanal resmi kampanye. Bab kelima, evaluasi dan penutup. Terakhir, soal evaluasi. Program ini punya 6 indikator keberhasilan yang terukur jelas. Menjangkau minimal 5.000 remaja secara digital, meningkatkan skor literasi media peserta minimal 30% dari hasil pretest ke post-test, melatih 200 duta literasi, engagement rate konten minimal 5%, menghasilkan 500 lebih user-generated content, dan kepuasan peserta workshop di atas 80%. Evaluasinya kita lakukan 2 tahap. Yang pertama formatif, setiap bulan lewat analitik media sosial dan laporan lapangan. Dan yang kedua sumatif, di akhir program lewat survei, pre-post test, serta FYD bersama 20 remaja terpilih. Kalau program ini berhasil, dan saya yakin bisa, rencananya modul literasi media ini akan diadopsi jadi kurikulum muatan lokal di sekolah. Komunitas alumni Duta Literasi tetap aktif, dan programnya diperluas ke seluruh Kalimantan. Intinya, remaja bukan hanya target program ini, mereka adalah agennya. Mereka yang akan membawa perubahan. Jadi, itulah playbook kampanye literasi media digital untuk remaja di era misinformasi. Saya percaya, kalau kita kasih remaja kemampuan berpikir kritis sejak dini, bukan cuma mereka yang berubah, tapi ekosistem informasi kita semua ikut sehat. Karena satu klik memang bisa mengubah segalanya. Jadi, pikir dulu sebelum share. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.